perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Sofiatul Fuada Adroati Laila dengan NIM 8781953. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan sumber dan bahan belajar PAUD. Modul 1, Hakikat Kurikulum. Kurikulum merupakan program pendidikan yang mengatur dan mengelola segala hal yang berkaitan dengan kepentingan pendidikan. Klasifikasi kurikulum. Yang pertama, kurikulum ideal. Rencana yang tertulis menyangkut segala sesuatu berkenaan kepentingan pendidikan. Yang kedua, kurikulum aktual. Kurikulum dalam dimensi implementasi pada setiap terjadinya proses pembelajaran. Pendekatan pengorganisasian bahan belajar. Yang pertama, model terpisah, di mana bahan disusun secara terpisah pada setiap topik. Yang kedua, model terkait. Pengorganisasian menggabungkan beberapa topik yang terkait. Yang ketiga, model terpadu, suatu pendekatan yang menggabungkan secara utuh setiap materi. Komponen kurikulum. 1. Komponen tujuan nasional, institusional, kurikuler, dan instruksional. Yang kedua, komponen isi atau materi, berisi teori, konsep, generalisasi, prinsip, fakta, istilah, dan contoh. Yang ketiga, komponen kegiatan aktivitas yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Keempat, komponen evaluasi, instrumen untuk mengukur dan memberikan penilaian. Modul 2, pengembangan kurikulum. Landasan pengembangan kurikulum. Landasan filosofis berkaitan dengan nilai dan tujuan pendidikan. Landasan psikologis menekankan pada teori perkembangan dan kebutuhan anak. Sedangkan landasan sosial budaya mengacu pada nilai-nilai yang hidup di lingkungan keluarga dan masyarakat. Adapun landasan iptek menuntut adanya ketelitian dalam menentukan pengetahuan yang relevan bagi anak usia dini. Pengembangan kurikulum juga dilakukan melalui berbagai pendekatan, yaitu adaptif dan reformatori, top-down, keputusan dari pemangku kebijakan, bottom-up, inisiatif sekolah atau guru. Selain itu, terdapat 4 model pengembangan kurikulum, yaitu model Taba, Taylor, Olivia, dan Beckham. Semua model ini bertujuan untuk menghasilkan kurikulum yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan anak. Prinsip pengembangan kurikulum terdiri dari prinsip umum seperti relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, dan efisiensi, serta prinsip berbasis kompetensi yang menekankan pada penguatan karakter, keterampilan hidup, penguasaan iptek, serta pembelajaran yang berpusat pada anak. Modul 3, Kurikulum TK di Indonesia. Perkembangan kurikulum TK. Sebelum tahun 1968, yang dirintis sejak 1922 oleh Ki Hajar Dewantoro yang berfokus pada bimbingan dasar anak. Tahun 1968 yang berlandaskan Pancasila, psikologi, sosiologis, dan organisasi, meliputi bidang kegiatan bermain, bahasa, jasmani, alam sekitar, dan kreativitas. Pada tahun 1976 yang menekankan prinsip efisiensi, orientasi tujuan, kontinuitas, dan pendidikan seumur hidup. Pada tahun 1987 yang berfokus pada pengembangan holistik anak, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor yang berorientasi pada karakter dan nilai moral. Struktur kurikulum pada tahun 1987, tingkat A 3-4 tahun, tingkat B 4-5 tahun, tingkat C 5-6 tahun. Bidang pengembangan, moral, bahasa, kognitif, kreativitas, jasmani, dan kesehatan. Bahan dan program belajar. Yang pertama, pengembangan daya cipta, bahasa, daya pikir, keterampilan, dan jasmani. Yang kedua, tema diambil dari lingkungan dekat anak. Yang ketiga, pengembiasaan perilaku positif dan kegiatan bermain aktif. Modul 4, Kurikulum Taman Kanak-kanak berbasis kompetensi. Pengertian kurikulum berbasis kompetensi. KBK menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa sebagai hasil belajar yang mencakup pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai. Kompetensi menurut teacher meliputi motif, bawaan, konsep diri,
pengetahuan, dan keterampilan. Karakteristik KBK. Yang pertama, berorientasi pada hasil belajar. Yang kedua, menekankan proses dan hasil. Yang ketiga, menggunakan metode pembelajaran variatif. Yang keempat, sumber belajar beragam, tidak hanya guru. Yang terakhir, penilaian berkelanjutan dan komprehensif. Prinsip-prinsip KBK. Yang pertama, keimanan dan budi pekerti luhur. Yang kedua, keseimbangan etika, logika, dan estetika. Yang ketiga, kesetaraan kesempatan. Yang keempat, pengembangan keterampilan hidup. Yang kelima, belajar sepanjang hayat. Yang keenam, berpusat pada anak. Yang terakhir, pendekatan menyeluruh dan kemitraan. Kurikulum TK 2004 yang bertujuan mengembangkan seluruh potensi anak, yaitu moral, sosial, emosional, kognitif, bahasa, motorik, kemandirian, dan seni sebagai bekal memasuki pendidikan dasar. Modul 5, hakikat kegiatan pengembangan di Taman Kanak-kanak. Kegiatan pengembangan di Taman Kanak-kanak bertujuan memfasilitasi pertumbuhan anak secara optimal melalui stimulasi yang sesuai perkembangan. Anak dipandang sebagai individu aktif dan keberhasilannya di masa depan sangat dipengaruhi oleh pengalaman masa kanak-kanak. Prinsip pengembangan. Yang pertama, DAP, Developmentally Appropriate Practice, sesuai tahap perkembangan anak. Yang kedua, holistik, yaitu mencakup aspek moral, sosial emosional, bahasa, kognitif, fisik motorik, dan seni. Yang ketiga, terpadu, berbasis tema yang dekat dengan kehidupan anak. Jenis kegiatan pengembangan. Yang pertama, kegiatan rutin, yaitu pembiasaan perilaku positif, diantaranya disiplin, antri, berdoa, dan lain-lain. Kedua, kegiatan terprogram dirancang dalam silabus sesuai tujuan kurikulum. Yang ketiga, kegiatan spontan, merupakan respon terhadap situasi nyata anak. Yang terakhir, keteladanan, yaitu anak meniru perilaku baik guru atau orang dewasa. Manfaatnya, yang pertama, membentuk karakter dan kebiasaan anak. Yang kedua, mengembangkan kemampuan sosial dan emosional. Yang ketiga, mendorong kemandirian dan kreativitas anak. Modul 6, pengembangan kegiatan pengembangan di TK. Model pendidikan TK atraktif yang menanamkan filosofi pendidikan TK untuk membentuk sikap guru sesuai karakter anak, yang mendorong kreativitas dan inovasi. Pilar utamanya yaitu lingkungan belajar, kegiatan bermain, dan APE dan interaksi guru. Metode pendidikan atraktif. Yang pertama, metode pengajaran suara, bentuk, dan bilangan. Yang kedua, metode Spielformen atau permainan. Yang ketiga, metode sentra. Yang terakhir, metode proyek. Model pengembangan kecakapan hidup. Model pembelajaran aktif yaitu meliputi pengalaman nyata, interaksi, komunikasi, dan refleksi. Model pembelajaran kooperatif. Sistem belajar gotong royong yang memiliki 5 unsur: ketergantungan positif, tanggung jawab individual, interaksi personal, kerjasama, dan proses kelompok. Prinsip pengembangan kegiatan di TK. Yang pertama, bermain sambil belajar. Yang kedua, sesuai tahap perkembangan dan kebutuhan anak. Modul 7, analisis instruksional. Pembelajaran instruksional adalah proses interaksi anak dengan guru, materi, metode, media, ruang kelas, dan sumber belajar lain. Instruksional mencakup 4 komponen utama, yaitu tujuan, isi, materi, metode, dan evaluasi. Tujuan pembelajaran menggambarkan kemampuan atau kompetensi yang harus dikuasai anak setelah belajar, yang dibagi menjadi TPU atau TIU atau tujuan umum, dan TPK atau TIK atau tujuan khusus. Syarat tujuan berfokus pada kemampuan anak, menggambarkan pengalaman belajar, menunjukkan hasil belajar yang dirumuskan jelas dan terukur. 3 domain tujuan instruksional. Yang pertama, kognitif, yaitu pengetahuan dan evaluasi. Yang kedua, afektif, menerima karakter. Yang ketiga, psikomotor, gerak refleks, komunikasi, ekspresif.
Karakteristik anak TK umur 4-6 tahun. Dari fisik yaitu aktif, banyak bergerak. Dari sosial mulai berinteraksi dan bekerja sama. Dari emosional ekspresi spontan. Dari kognitif berpikir simbolik. Teknik identifikasi karakter anak dengan teknik observasi, percakapan, sosiometri, anekdot record, hasil pekerjaan anak, kumulatif record, dan studi kasus. Modul 8, pengembangan alat penilaian kegiatan pembelajaran di TK. Penilaian merupakan bagian integral dari proses pembelajaran yang digunakan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan memastikan ketercapaian bidang pengembangan. Pengertian penilaian menurut Johnson yaitu proses memilih, mengumpulkan, dan menafsirkan informasi. Menurut Mahan dan Lehman, menyediakan informasi untuk keputusan. Menurut Wisma, proses sistematis memberi pertimbangan nilai. Tujuan penilaian yaitu yang pertama, menentukan proses program. Yang kedua, melihat tingkat keperkembangan anak. Yang ketiga, mengetahui ketercapaian pembelajaran. Yang keempat, mengidentifikasi kesulitan anak. Yang kelima, menentukan layanan lanjut bagi anak. Fungsi dari penilaian. Yang pertama, untuk perbaikan, kelanjutan, atau penghentian program. Yang kedua, pertimbangan layanan khusus. Yang ketiga, informasi bagi orang tua. Yang keempat, dasar penempatan kegiatan sesuai minat anak. Sarana penilaian kognitif, afektif, psikomotor, emosional, sosial, motorik, bahasa, seni, peran menulis, dan peran pembaca. Prinsip penilaian di TK berbasis perkembangan, menyeluruh, mendidik, berkesinambungan, objektif dan bermakna, sahih dan terpercaya, menghargai perbedaan individu, dilakukan melalui observasi wajar. Modul 9, materi kegiatan pengembangan. Materi kegiatan pengembangan pembentukan perilaku melalui pembiasaan. Yang pertama, pengembangan moral dan nilai-nilai agama. Yang kedua, pengembangan sosial, emosional, dan kemandirian. Materi kegiatan pengembangan kemampuan dasar meliputi kemampuan berbahasa, kognitif, fisik motorik, dan seni. Pengorganisasian materi kegiatan pengembangan. Yang pertama, pembentukan perilaku melalui pembiasaan. Yang kedua, pengembangan kemampuan dasar, prinsip-prinsip pendekatan pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran berorientasi pada prinsip-prinsip perkembangan anak. Yang kedua, berorientasi pada kebutuhan anak. Yang ketiga, bermain sambil belajar atau belajar seraya bermain. Yang keempat, menggunakan pendekatan tematik. Yang kelima, kreatif dan inovatif. Yang keenam, mengembangkan kecakapan hidup. Yang terakhir, lingkungan kondusif. Modul 9, Modul 10, perancangan kegiatan pengembangan di TK. Prosedur umum pengembangan silabus. Yang pertama, perencanaan, yaitu mengumpulkan informasi, referensi, dan sumber belajar. Yang kedua, pelaksanaan, merumuskan kompetensi, menentukan metode, teknik pembelajaran, serta alat penilaian. Yang ketiga, revisi, menganalisis kualitas silabus melalui penilaian ahli dan uji lapangan. Penggunaan metode pembelajaran di TK. Yang pertama, metode disesuaikan tujuan, kegiatan, dan karakteristik anak TK. Yang kedua, mengembangkan aspek kognitif, bahasa, seni, fisik motorik, sosial emosional, dan nilai agama. Yang ketiga, memperhatikan pola kegiatan. Pemilihan alat permainan sebagai media pengembangan. Yang pertama, sosial emosional dengan bermain puzzle sederhana, ronce, buku gambar, pasir dengan peran. Yang kedua, motorik halus dengan lilin, lego, geometri, atau alat Montessori. Yang ketiga, motorik kasar dengan simpai, bola, titian, kantong biji. Yang keempat, bahasa dengan buku cerita, gambar, urutan, alat tulis. Yang kelima, persepsi dengan bentuk huruf, geometri, balok warna-warni. Yang keenam, berpikir dengan mozaik, batu, dan geometri.
Modul 11, pengembangan rencana kegiatan pengembangan. Silabus berbasis kompetensi adalah penjabaran dari standar kompetensi, kompetensi dasar, hasil belajar, dan indikator. Prinsip pengembangan silabus. Yang pertama ilmiah, yang kedua sesuai perkembangan anak, yang ketiga sistematis, yang keempat relevan, yang kelima konsisten dan memadai. Komponen silabus meliputi kompetensi dasar, hasil belajar, indikator, kegiatan pembelajaran, sumber bahan atau alat, alokasi waktu, dan penilaian. Langkah pengembangannya, yang pertama membuka dokumen kurikulum, yang kedua memberi nomor indikator, yang terakhir membuat matriks indikator sesuai tema. SKM. SKM adalah rencana kegiatan selama 1 minggu sebagai penjabaran dari silabus berbasis kompetensi. Komponen SKM meliputi kompetensi, jenjang usia, alokasi waktu, dan fokus tema. Langkah pengembangannya yaitu membuat matriks dan daftar hari dan kegiatan, serta jaring laba-laba atau speaker web untuk menggambarkan keterkaitan tema dengan kegiatan. SKH. SKH adalah rencana kegiatan 1 hari yang dikembangkan dari SKM. Komponen SKH meliputi waktu, kegiatan, indikator, dan penilaian. Langkah pengembangannya, yang pertama mempelajari SKM, yang kedua menuliskan komponen SKH secara berurutan, yang ketiga melengkapi indikator dan gambar, dan ditandatangani guru serta kepala sekolah. Modul 12, evaluasi program kurikulum di taman kanak-kanak. Evaluasi kurikulum merupakan proses menilai keberhasilan kurikulum dengan membandingkan hasil belajar anak terhadap indikator yang telah ditetapkan. Tujuan evaluasi, yang pertama mengetahui pencapaian tujuan pembelajaran, yang kedua memperbaiki proses dan pelaksanaan kurikulum, yang ketiga menemukan aspek yang perlu ditingkatkan. Model evaluasi yang digunakan, yang pertama congruence dari Taylor, itu mengecek kesesuaian antara tujuan, proses, dan hasil belajar. Yang kedua, CIPP, konteks, input, proses, dan produk, memberikan informasi untuk memperbaiki program secara menyeluruh. Objek evaluasi kurikulum, yang pertama hasil belajar anak, yang kedua guru dan proses pembelajaran, yang ketiga sarana dan prasarana, yang keempat dokumen kurikulum, yang terakhir pengelolaan program. Modul 12. Wah, sudah nih penjelasannya. Terima kasih ya telah menyimak penjelasan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.